Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wujubut taubati 'ala dawam wa fi kulli halin. Wa amma wujubut taubati anapun utawi wajibe tobat alat dawami ing atase saklawase wa fi kulli halin lan ing dalem saben-saben tingkah iku fawwa maka utawi wujubut taubah iku anna kulla basyarin sak temene saben-saben menungso iku layakhlu ora sepi sapa basyar an maksiatin saking maksiat bijawarihi kelawan pira-pira anggota badane basyar fa in khala mongko lamun sepi sapa basyar fi ba'dil ahwali ing dalam setengah pira-pira tingkah an maksiatil jawarihi saking maksiate pira-pira anggota badan fala yakhlu mongko ora sepi sapa basyar anil ham saking rencana utawi tujuan bidunubi kelawan pira-pira dosa bil qalbi kelawan ati ila akhirih. Nerusaken bab masalah kewajiban kita untuk bertaubat. Kewajiban bertaubat secara terus menerus dan di dalam setiap saat. Jadi taubat niki mboten dilakoni mung krasa lakoni dosa. Tapi setiap saat dan terus menerus, mboten mingguan, mboten tahunan. Setiap saat. Bahwa anna kulla basyar. Sebab setiap manusia kula mek jenengan ngeten iki mboten terlepas saking maksiat ingkang dipun lakoni kali anggota badan. Mbuh tangane, mbuh mripate, mbuh lambene, mbuh kupinge dan sebagainya. Anggota badan ini selalu andil bagian di dalam kemaksiatan. Fa in khala fi ba'dil ahwal, kalaupun sepi utawi terlepas dari kemaksiatan ingkang dipun lampahi kalian anggota badan, mungkin bisa menjaga mata, bisa menjaga telinga, bisa menjaga tangan, bisa menjaga, tapi kita tidak bisa lepas dari dosa ingkang dipun lampahi kalian napa dosa ingkang bangsa ati, hasud, dendam, iri, dengki dan sebagainya. Pasti kula jenengan dugi-dugi pun setiap hari kita melaksanakan dosa. Fa in khala fi ba'dil ahwal anil ham fala yakhlu an waswasi syaitan bi iradil khawatiril mudhila an dzikrillah. Seandainya pun kita terlepas saking dosa ingkang bangsa ati, atine apik ngoten nggih. Pasti kita tidak terlepas dari godaan setan ingkang menghendaki membisikkan sesuatu dumateng kula jenengan ya apa isane lali zikir dhateng Allah. Setan niku punya tekad ya napa isane menungso niku mboten sampai nglakoni kewajiban. Jadi nek kapan pas ana sembahyang ngoten nggih, nalika azan kula jenengan sedaya disibukkan oleh segala sesuatu. Bu HP, bu napa ya apa isane azan iki satu tidak terjawab. Nomor kali terlewatkan. Dan kita mboten ada waktu untuk datang kepada jamaah niku setan.
Umpami kita meksa awak lajeng dugi datang jamaah, setan terus mengikuti untuk mencari bagaimana caranya kula jenengan sedaya kali ambek jamaah. Terus melok setan itu ngantos dumugi masjid utawi langgar, kula jenengan sedaya mlebet dhateng masjid utawa langgar, setan memberikan godaan-godaan yang apa isane kula jenengan sedaya punya perasaan yang macam-macam terhadap jamaah. Ingkang mangke kula jenengan sedaya nalika sembahyang membekas dalam hati. Niku setan. Sehingga di dalam sholat ini kula jenengan ya bener sembahyang, cuman ganjarane niki mboten puk utawi mboten sumbut kalih dosane niku setane kaya ngene iki. Fa in khala anhu fala yakhlu an ghaflatin wa qusurin fil ilmi billah wa sifatihi wa af'ali. Kalaupun kita terbebas dari maksiat ingkang rupi memalingkan dari ingat kepada Allah, dari zikir kepada Allah, pasti kita tidak terlepas dari dosa ingkang rupi kesembronoan, kecerobohan dalam menyikapi ilmu wonten hubungannya kalian Allah, sifatnya dan perbuatannya. Jadi adab niki lebih kepada adab. Jadi sembayangi rada sembrono di dalam menjaga hatinya. Kaya ngeten niki. Mulane Kanjeng Nabi nate sembayang ngoten nggih, repot kali klambine nate. Kanjeng Nabi sembayang nate, bahkan setelah sembayang langsung wangsul eling wonten harta benda yang belum dibagikan, dan itu semuanya adalah sebenarnya mboten napa-napa menurut umat, menurut tiang biasa mboten napa-napa, tapi bagi Nabi itu adalah merupakan perasaan yang berdosa. Wa kullu dzalika naqsun walahu asbabun. Sedaya niku minangka kekurangan dan pasti memiliki beberapa sebab. Oleh karena itu kita wajib bertaubat dumateng ngarsanipun Allah dari semua dosa. Nek kanggone kula jenengan paling nganggep awak iki bersih nalika mboten ningali maksiat, nalika kita mboten nyolong, nalika kita mboten ganggu dia, tapi kita tidak memperdulikan perasaan kita kepada orang lain. Mungkin hanya terbatas pada niku, bahwa dosa niki pasti dilakukan oleh setiap manusia. Hanya saja ukurannya satu orang dengan yang lain niku berbeda-beda ningali ilmunya masing-masing. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ngeten, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yaumi wal lailah sab'ina marrah. Sesungguhnya hatiku bisa tergoda sehingga aku minta ampun utawa istighfar kepada Allah dalam satu hari satu malam sebanyak 70 kali. Kanjeng Nabi yang dijaga oleh Allah dari dosa niku sampai Allah memberikan kemuliaan liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah memberikan ampunan kepada Nabi dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nabi tetap memohon ampun kepada Allah selama sehari satu malam 70 kali. Kalau 70 kali niku nek 24 jam 70 kali per jam berapa kali? Mila kula jenengan sedaya sing bendina nglakoni dosa mboten terjamin saking terbebas dari dosa, mestinya lebih banyak dari Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi mawon swargane pun ketok ngoten. Bila saking menika tobat niki kita mboten asal ngremehaken. Biasanya
Napa ingkang nate kula sampaikan, ketika dosa itu sudah menumpuk dan kita kemudian lengah untuk bertaubat, sementara kita dikehendaki baik oleh Allah, biasanya Allah niki menegur dengan beberapa hal, sehingga Allah ingin tahu bagaimana tabarruknya. Idza aradallahu ta'ala bi'abdi khairan ibtalah. Ketika Allah menghendaki baik kepada manusia, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Liyasma'a tabarru'ah, karena Allah ingin mendengarkan tabarruknya. DP ini kawula niku datang Allah. Jika seperti itu, maka semua yang diberikan oleh Allah tentang balak niku dapatlah kiranya menghapus dosanya dan menjadikan dia bisa kembali bertaubat kepada Allah. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba 'abdan musibatun illa bi ihda khullatain. Tidak akan menimpa seseorang sebuah musibah kecuali pasti akan terjadi dengan satu dari dua hal. Imma bidzambin lam yakunillahu liyaghfir lahu illa bitilkal musibah. Yang pertama, ada kalanya disebabkan karena dosa yang Allah tidak akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut kecuali dengan datangnya musibah tersebut. Itu yang pertama. Jadi musibah ini adalah menghapus semua dosa jika dosa itu belum diobati. Yang kedua, au bidarajatun lam yakunillahu yuballighu iya illa bitilkal musibah. Atau disebabkan karena derajat yang Allah ingin mendatangkan kita kepada derajat tersebut illa bitilkal musibah, dan tidak akan bisa sampai kecuali dengan cara diberikan musibah. Jadi sebenarnya musibah yang diterima oleh manusia erat kaitannya dengan dua hal ini. Yang pertama, napa wau? Allah tidak menghapus dosa kecuali dengan napa? Musibah. Yang kedua, Allah ingin mendatangkan derajat kepada seseorang yang derajat itu tidak akan bisa sampai kecuali dengan musibah. Nate terjadi zaman rumiyin, mungkin jenengan sering mirengaken cerita niki. Malik bin Dinar niki tabiin nggih. Nate berguru datang Hasan Basri, sering dipun ceritakan wonten banyak kitab tasawuf. Malik bin Dinar niki nate cerita ngeten, dalam sebuah pengajian beliau dawuh ngeten, saya ini dulu seorang polisi yang jahat dan kejam, zalim, dan siapapun orang itu tidak pernah terlepas dari kejahatan saya. Saya ditugaskan di pasar, sering mukul orang, sering merampas hak orang. Bukan hanya itu, saya termasuk munhamikun bisyurbil khamr. Saya tenggelam dalam mabuk-mabukan, minum arak, setiap hari mabuk. Niku Malik bin Dinar. Hingga suatu saat Rasul Malik bin Dinar kula niki tuku jariyah niku budak yang sangat baik, saya beri dengan harga yang mahal. Saya merdekakan, kemudian saya kawin dan saya punya anak perempuan. Sejak saya punya anak perempuan itu, saya berhenti total dari minum arak dan mendolimi orang lain.
Karena setiap saat saya mau minum, anak saya yang usia 2 tahun niku sering menumpahkan minuman saya di dalam pangkuan saya. Karena saking sayangnya saya membuat anak itu, saya bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Tapi kemudian anak niku meninggal dunia. Jadi emaknya ibu Nirmin, ibu ini meninggal, lajeng kemudian anaknya meninggal. Saat kedua orang yang dicintai niku meninggal dunia, niki pukulan yang sangat berat bagi Malik bin Dinar, akhirnya kembali lagi ke dosa. Jadi DE balik minum minuman arak malih sambil melupakan kejadian yang pahit ditinggalkan oleh dua orang yang sangat disayangi. Suatu malam saya Rasul Malik saat itu sedang membawa minuman dan saya tertidur di malam hari hingga saya bermimpi. Ngipi rumangsani dina kiamat itu terjadi. Dina kiamat terjadi, tiang medal saking kuburan lajeng dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang dipanggil satu persatu namanya untuk diminta pertanggungjawaban seluruh amal-amal perbuatannya. Satu persatu sampai saya sendiri. Ketika saya sendiri, saya digiring di sebuah tempat dan ternyata ada suara yang gemuruh yang menakutkan. Saya toleh, ternyata ular yang sangat besar. Ular itu mengejar saya dan kemudian saya lari sekuat tenaga agar tidak dimakan oleh ular yang matanya berupa api, mulutnya berupa api, seolah akan menerkam saya. Tapi di tengah jalan saya ketemu dengan orang tua yang lemah sambil memegang tongkat dan kemudian saya minta tolong, ya Syekh, billah ajibni min hadha tinnin alladhi yuridu akli wa ihlaki. Bah, kalau saat ini demi Allah tolong selamatkan saya dari ular yang besar yang mengejarku, yang ingin menerkamku ini. Tolong Syekh. Tiang sepah niki dawuh, ya waladi ana syaikhun kabir wa hadha aqwa minni wala taqata li bih walakin mur wasra fala'allahu ayyunjiyaka minhu. Anakku, aku ini hanya seorang tua yang rapuh dan ini ular ini lebih kuat daripada aku tidak mampu menolongmu. Cobalah ya, kamu berjalan terus cepat supaya kamu bisa selamat dari terkaman ular itu. Pergilah ke tempat itu. Ditimbun tingali gunung. Ternyata di gunung itu dilihat kanan kirinya api. Lajeng piyambake badhe kepleset tiba wonten swara, lasta bin ahli. Sama niku dudu ahliku, sama niku dudu ahli neraka. Ayo sampean balik. Sadurunge musuh sampean menerkam sampean. Ayo sampean balik. Iku dalam mimpi terus. Lajeng Malik dawuh piyambake balik wonten napa mudhun saking gunung, balik dateng tiyang sepah malih, njaluk tulung malih. Sami mboten kuat. Sampeyan coba nang ngene panggonan iku nggone titipane wong mukmin. Barangkali di sana ada titipan sampeyan yang bisa menolong sampeyan dari kejaran ular itu. Dipun tingali dan sebelah kanan ternyata ada sebuah gunung, di bawahnya ada pintu-pintu sing dipun selimuti kalian selimut sing bersinar. Lajeng dipun parani ternyata dibuka selambu niku, lawang niku wonten taman niki wonten kuwatah lari alin-alin sedang bermain. Mari ngoten
di antara lari alit-alit niki wonten sing ngomong, ayo selamatkan sampean awak sampean masing-masing, selamatkan awak sampean masing-masing. Tiba-tiba saja wonten lari alit melayu mapak datang Malik bin Dinar, dan ternyata itu adalah anaknya yang meninggal. Mari ngoten dipun tangleti, ya bunayya matasnauna hahuna. Loh sampean kono kene lapo sampean kok kene? Qalat nahnu man mata min atfalil muslimin. Kula niki bah anake wong muslim, anake wong mukmin sing pecah nalika tasih alit. Uskinna hahuna ila yaumil qiyamah. Kula dipun tempataken wonten tempat niki sampai dina kiamat, nantadirukum taqdumuna alaina. Taqdimuna alaina. Kula dipun panggenaken Allah wonten mriki sampai dina kiamat, merga kula niki ngenteni sampeyan dugi menjemput kula mangke bareng mlebet dan swarganipun Allah. Niku hikmahe lare alit sing pecah, anak sing pecah nalika tasih alit. Lajeng Malik bin Dinar tangglet, ya bunayyah ma hadza min alladzi yutariduni. Aku takon, kula guwedhe sing ngejar aku, wa yuridu ihlaki, dan ingin menerkamku, ingin menghancurkan aku. Iki opo? Jawabe, ya abati dzalika amaluka su kawaitahu fa arada ihlaka. Kula guwedhe niku mboten sanes amale jenengan sing elek bah. Semakin hari semakin sampean bikin kuat dengan dosa-dosa sampean. Fa'aroda ihlakaka, dan sekarang ingin menghancurkan sampean. Jadi setiap hari kalau jenengan lampai dosa niki tidak lain adalah hanya menambah beban siksaan besok ingkang bakal kita rami. Terus tanglet malih, wa man dzalika syekh ad-dhaif alladzi ra'aitu. Terus wong tuwa no dalan sing tak jaluki tulung iku sapa? Qalat dzalika amaluka shalih ad'aftahu hatta lam yakun lahu taqah bi amalika su. Tiang sepah sing sampeyan jaluki tulung dan ternyata mboten mampu niku amal sampeyan sing apik yang semakin hari sampeyan lemahkan. Amal api yang sedikit yang dilemahkan sampai tidak punya kekuatan. Bi amalika asu, dengan amal yang buruk. Jadi amal kita yang buruk melemahkan kebaikan yang kita lakukan. Fatub ilallah wala takun minal halikin. Sekarang jenengan tobatlah bah datang Allah. Mumpun sampean termasuk kalebu golongane wong sing rusak. Lajeng anak niki Rasul Malik bin Dinar kula ruwangku seakan mboten purun terlepas, sebab kula kangen megang-megang jenggot kula. Lajeng dawuh ngeten, ya abadi alam ya'lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman hatinya luluh, hatinya khusyuk untuk zikir kepada Allah? Kalau Jawa deh, kapan sampean mari nglakoni dosa, bah? Niku pukulan yang luar biasa. Sampai kemudian Malik bin Dinar terbangun langsung eling kalih ngipine terus menerus dan teringat kalian dosa ingkang rupi ula niku wau sepanjang dia
berjalan wonten dhukure bumi, ketakutan itu terus menghantui. Nah, sing paling penting cerita niki adalah bahwa satu, kita kalau digendaki baik oleh Allah pasti akan menerima dua hal nih. Pasti akan menerima dua hal. Sing pertama napa niku wau? Sing pertama, dosa kita diampuni melalui musibah. Atau menawi mboten dosa sing diampuni, derajat kita akan diangkat oleh Allah dengan musibah. Wa'lam annahu qad sabaqa annal insan la yakhlu fi babda'i khilqatihi min tibai syahawat aslan. Bahwa yang namanya manusia sejak asal diciptakan niki mboten sepi saking mengikuti hawa nafsu. Pasti. Lah, makna tobat niku tidak berarti harus meninggalkan dosa niku tok. Tidak berarti meninggalkan hawa nafsu tok. Pertama mutaubah bitadaruki ma madha, tapi kesempurnaan tobat adalah menyusul apa yang pernah lewat. Jadi saat ini kita bertobat diiling-iling, biyen tahu gak sembayang pirang tahun, biyen tahu poso ditinggalno berapa tahun, biyen tahu nglarakno sapa wae njaluk sepuro dan sebagainya. Jadi tidak hanya mengekang hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, tetapi eling-eling dosa sing biyen. Tidak bisa dilupakan begitu saja, tapi harus dikodok. Makanya kula jenengan kadang-kadang biyen cek entas-entas balik ngoten rada tredor nggih. Nah niku dieling-eling lajeng dipun sauri. Wa kullu syahwatin ittabal insan irtafa'an minha dzulmah ila qalbi. Kama yartafi an nafsil insan dzulmatun ila wajhilat ila akhirih. Setiap syahwat, keinginan yang selalu diikuti oleh hawa nafsu niku akan muncul menjadi kegelapan wonten ing dalam hati. Diibaratkan kados dene kaca ngilo iku nek kapan dipun sebul akan timbul bekas. Disebul terus nek mboten ndang diulapi iku terus membekas dan terus menerus sampai menimbulkan satu kekotoran. Sampai kemudian tayengen nek wis tayeng niki angel ilangane hingga kaca niku wis gak kena digawe gitu. Nikulah nek tiyang niku nek kapan selalu nuruti hawa nafsu. Mandeg tengah-tengahnya itu niku pun ditutupaken jange. Nikulah pertaubatan ingkang wajib kita lampahi minimal kangge kula njenengan sedaya nek mari sembahyang pun cepet-cepet ya melok wiridan, sebab di sana ada istighfar, adalah ilaha illallah. Minimal niku kangge kula njenengan sedaya mari sembahyang pun buyar dhisik melok wiridan bareng-bareng kalih imam. Terus sembahyang buku kabeh iki lha apa? Pun niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.